Oke teman-teman, gue mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak ngerasa diri lu tuh udah kayak paling bener banget gitu, udah kayak punya keputusan yang paling ideal buat diri lu pribadi, sampai lu nggak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain, sampai lu nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Pernah nggak lu ngerasa seperti itu? Kalian harus hati-hati. Kalian bisa juga terjebak dalam keputusan yang sesat karena diri lu mengambil dari satu sudut pandang doang, dan itu malah justru membuat dirimu itu melewatkan momentum dan kesempatan ataupun peluang terbaik dalam hidupmu. Itu sih yang harus kalian sadari. Coba deh tonton video ini sampai habis, bakalan gua kupas tuntas tentang sudut pandang yang ideal buat kehidupan kita. Pantengin terus video ini sampai habis. Check this out. Oke, kembali lagi dengan gua Barep Muji Pangestu. Jadi di video kali ini gua akan bahas tentang sudut pandang kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Banyak orang tuh selalu melihat cuman dari satu sudut pandang doang. Ketika seseorang menganggap itu benar, ya udah benar aja gitu. Menurutnya benar, ya udah benar. Nggak ada pertimbangan tertentu, nggak ada referensi tertentu, bahkan nggak melakukan riset, mencoba untuk menggali sebenarnya apa yang menurut kita baik itu benar-benar ideal nggak sih buat diri kita. Nggak ada pertimbangan. Kadang kan kebanyakan orang cuma melihat satu sudut pandang doang yang menurutnya baik, ya udah baik. Nggak ngedengerin, nggak melihat, nggak meriset, nggak mencari, nggak mencoba untuk menggali mana yang ideal buat diri kita. Sebenarnya kayak gini, hidup itu terlalu sempit kalau kita memakai cuman satu sudut pandang doang. Karena apa? Dunia itu cukup luas. Nggak bisa tuh kalau kita mengambil kesimpulan cuman dari satu sudut pandang doang. Seharusnya gimana? Ya, kita harus bisa menggali lebih dalam lagi ketika kita memiliki pemahaman, memiliki keputusan. Kita harus menimbang apakah keputusan kita itu udah ideal apa belum, udah cocok apa belum buat diri kita. Sampai di mana kita bisa menemukan kebenaran di tengah keburukan, atau mungkin bisa menemukan keburukan di tengah kebaikan. Hidup itu harus sekompleks itu gitu. Karena kita nggak adil juga kalau kita hidup di dunia yang seluas ini, tapi hidup kita tuh cuman berdasarkan satu sudut pandang doang. Nanti ujung-ujungnya apa? Banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak keteledoran. Hal-hal yang buruk seperti itu sih yang seharusnya kita hindari. Dan kita bisa hindari gitu. Ketika kita bisa menghindari, kenapa tidak? Ketika kita bisa mengambil dari dua sudut pandang, kenapa kita cuman memandang dari satu sudut pandang doang? Berarti kan kurang ideal. Kalau kita berporos patokannya cuman ngambil dari satu kesimpulan, ya kurang tepat buat kehidupan kita. Contoh kasusnya kayak gini nih. Misal, lu mau pergi ke suatu tempat di hari ini. Lu udah prepare nih. Pakai baju yang sesuai dengan yang lu inginkan. Motor udah dicuci. Ya kan, udah bersih, semuanya udah rapi. Tinggal OTW nih. Ketika lu mau OTW, ngeluarin motor lu dari rumah lu, mendadak hujan. Lu kesel. Lu kayak memberontak. Lu seakan-akan gak terima. Lu kecewa dengan adanya hujan yang mendadak itu. Lu nyalahin Tuhan. Lu nyalahin takdir. Itu kan terlalu sempit hidupnya kalau kita mengambil kesimpulan, ngejudge dengan satu sudut pandang. Seharusnya gimana? Ya ketika kita mau pergi, udah prepare, udah siap-siap, tinggal OTW-nya aja terus hujan, ya kita harus berpikirnya lebih rasional, lebih komprehensif. Bisa melihat dari dua sudut pandang. Oke, mungkin hari ini nggak baik buat gua, makanya Allah menurunkan hujan. Mungkin ada hari esok yang lebih baik. Dengan adanya hujan ini, para petani lebih membutuhkan. Karena kalau nggak hujan,
nanti petani kekeringan. Kalau mereka kekeringan, tanaman mereka gagal panen. Hidup harus rasional itu. Pemikiran kita harus sekomprehensif itu, harus selengkap itu. Biar nanti energi kita tidak dibuang secara sia-sia. Masa hidup cuman sekali, energi cuman dibuang yang ke hal-hal yang nggak perlu, nggak guna gitu kan. Contoh lagi nih ya, misal kita pengen sukses, ya kan. Terus mindset kita, ketika kita punya gaji besar, pasti kita bahagia. Kita punya banyak duit nih. Otomatis ketika kita punya banyak duit, kita hidupnya happy. Nah, itu kan pemikiran secara satu sudut pandang doang. Seharusnya gimana? Waduh, berarti kita harus punya pemahaman yang lebih luas lagi. Kalau kita kepingin punya pendapatan besar ataupun punya gaji besar, berarti kita harus menanggung resikonya. Resikonya apa? Orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya gaji besar, berarti ada yang harus dikorbankan. Berarti orang yang punya gaji besar, orang yang punya penghasilan besar itu adalah orang yang sibuk. Sampai waktu dengan keluarga itu berkurang. Kepingin kumpul sama anak dan istri itu nggak gampang. Yaitu resiko yang harus kita ambil. Makanya kalau toh kita kepingin sesuatu, jangan sesekali membiasakan diri kita untuk mengambil kesimpulan, mengambil pemahaman, mengambil keputusan dari satu sudut pandang doang. Ya kayak gitu tadi, kalau kita cuman memandang dari satu sudut pandang doang. Wah, kalau gua punya duit banyak, kalau gua gaji gede pasti gua bahagia. Tapi kan realitanya nggak kayak gitu, nggak semudah itu. Nggak mungkin lah ya kita punya penghasilan besar, tapi punya waktu besar juga. Kan nggak make sense, nggak imbang, nggak logik gitu kan. Kalau toh kita cuman mikir bahwa, wah kalau gue punya duit banyak, pasti gue bahagia. Tapi begitu kita punya duit banyak, karena kita di awal cuman satu sudut pandang doang, ya anjing. Gini amat ya, udah punya duit malah nggak punya waktu. Wah ujungnya ngeluh, berontak. Ya kan ngebuang energi secara cuma-cuma, secara sia-sia, mubazir. Hidupnya cuman ngeluh doang. Menyalahkan kondisi. Itu seperti itu loh guys. Kekurangan dari ketika kita melihat sesuatu cuman dari satu sudut pandang doang. Melihat dari dua sudut pandang pun bukan berarti kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Bukan berarti kita harus selalu mengambil dari pendapat orang lain. Enggak juga. Ibaratnya kan kayak gini, kalau toh kita bisa melihat dari dua sudut pandang, ya setidaknya kita mencoba menggali lebih dalam agar kita mendapatkan kesimpulan, mendapatkan keputusan yang terbaik, yang lebih ideal buat diri kita pribadi, agar tidak terjadi kesalahan, keteledoran, kecerobohan, meminimalisir risiko. Kan seperti itu. Kalau hidup kita cuman berporos pada satu sudut pandang, terlalu egois dan terlalu mudah menuju kehancuran. Terlalu mudah runtuh dan waktunya terbuang sia-sia, energinya juga terbuang sia-sia. Itu ruginya kalau kita hidupnya cuman melihat dari satu sudut pandang doang. Hidup ini seperti melihat lukisan besar. Kalau kita cuma melihat dari satu sudut pandang lukisan tersebut, ya kita cuma melihat satu warna doang. Tapi kalau kita melihatnya secara luas, lebih dari satu sudut pandang, ya kita bakalan melihat gambar itu secara utuh. Bisa melihat ada pemandangan, ada warna lain, bermacam-macam warna di lukisan tersebut. Itulah keuntungan
dua sudut pandang, lebih komprehensif, lebih rasional dalam melihat, dalam menentukan keputusan, dalam memilih sesuatu, lebih riset, lebih menggali, bisa menemukan kebaikan di tengah keburukan, bisa menemukan keburukan di tengah kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Pantengin terus channel gue, Barep Muji Pangestu. Jangan lupa kritik dan sarannya gue tunggu agar gue bisa menyajikan konten-konten yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang nonton konten-konten gue, yang ngikutin konten-konten gue. Cukup sekian, terima kasih.